Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat pertama sampai pasal ke-11 ayat yang pertama. Saya hanya akan membacakan 3 ayat untuk kita semua. Ayat 5 bagian A, ayat 6 dan kemudian ayat yang ke-11. Pasal 10 ayat yang ke-5 bagian A, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peribahasa air susu dibalas dengan air tuba mungkin tidak asing lagi di telinga setiap kita. Ketika segala perbuatan baik dibalas dengan perbuatan yang jahat, itulah makna dari peribahasa tersebut. Pada umumnya kita akan merasa jengkel, kesal ketika perbuatan baik yang kita lakukan malah dibalas dengan perbuatan yang jahat, yang tidak baik dari sesama kita. Bahkan ketika orang yang kepadanya saja kita berbuat baik tidak tahu terima kasih kepada setiap kita, mungkin itu sudah cukup membuat kita untuk jengkel. Contohnya ketika kita menolong teman kita tapi ternyata suatu kali dia membohongi kita, mengecewakan kita, bahkan menusuk kita dari belakang. Itulah air susu dibalas dengan air tuba. Hal seperti ini juga yang dilakukan, ditunjukkan oleh bangsa Israel. Tuhan sudah melakukan banyak hal kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan banyak perbuatan ajaib kepada bangsa Israel. Mereka mengalami sebuah pengalaman rohani yang begitu luar biasa di dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan pengembaraan mereka berjalan di dalam lindungan tiang awan yang melindungi mereka dari panasnya matahari pada waktu itu. Mereka melintasi laut yang dibelah menjadi 2. Saat mereka membutuhkan makanan, mana itu turun dari langit. Bahkan mereka bisa minum dari air yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Kenapa? Karena air susu dibalas dengan air tuba. Mereka nggak menghormati Tuhan. Bahkan mereka tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan. Mereka justru menyembah berhala. Mereka melakukan tindakan percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Mereka terus bersungut-sungut dan tidak percaya kepada Tuhan. Akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mencatat ini dengan satu tujuan. Bahkan tujuannya dicatat 2 kali di ayat 6 dan ayat ke-11. Tujuannya adalah semua ini supaya bisa menjadi contoh dan menjadi peringatan supaya jemaat di Korintus pada waktu itu tidak mengulangi apa yang nenek moyang mereka lakukan, tidak mengulangi segala perbuatan jahat itu. Tapi pesan ini juga relevan dan berlaku bagi kehidupan setiap kita, orang percaya di masa kini. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang sudah mengalami perjalanan rohani yang begitu luar biasa bersama Tuhan. Pimpinan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, perlindungan kecukupan yang Tuhan berikan. Terlebih lagi pengorbanan Kristus di kayu salib membuat satu pengalaman rohani begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya yang juga aktif di dalam kegiatan gereja pelayanan yang semestinya kegiatan-kegiatan itu menumbuhkan kerohaniannya, mengubah hidupnya. Namun nyatanya banyak yang kerohaniannya tidak berubah, tidak bertumbuh, bahkan masih sama seperti yang dulu. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya seperti bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pesan Paulus bagi jemaat Korintus ini juga menjadi peringatan bagi setiap kita. Jangan sampai ketika Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, bahkan banyak orang percaya di masa kini. Mari kita mengevaluasi kehidupan rohani kita.
Semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin banyak pengalaman rohani yang kita lalui bersama Tuhan. Apakah kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kerohanian kita semakin bertumbuh atau kita masih sama seperti yang dulu, bahkan semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan dengan hidup dalam dosa? Kalau iya, mari kita mengakui dosa kita, memohon ampun dan bertobat. Dan kiranya pengalaman rohani yang kita lalui bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita menolong kita untuk semakin mengenal, semakin percaya penuh kepada Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin membenci dosa, dan semakin taat kepada firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Suaraku yang bergema,